I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang gelombang cahaya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Nama saya Muhammad Vicky. Nama saya Melisa. Nama saya Dede Anita. Gelombang cahaya adalah salah satu energi berupa gelombang elektromagnetik. Kenapa dia disebut elektromagnetik? Karena gelombang cahaya adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat atau alami, sehingga dapat merambat di ruang hampa. Nah, yang kedua ada sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya sendiri ada 6. Yang pertama ada refleksi atau pemantulan. Yang kedua ada refraksi atau pembiasan. Yang ketiga ada inferensi atau perpaduan. Yang keempat ada difraksi atau pelenturan. Yang kelima ada dispersi atau penguraian. Dan yang terakhir yang keenam ada polarisasi atau pengutuban. Yang pertama ada pemantulan cahaya atau refleksi. Pemantulan cahaya adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Dalam pemantulan cahaya ada yang namanya hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Sifat yang kedua ada pembiasan cahaya atau refraksi. Pembiasan cahaya adalah pembelokan arah rambatan cahaya karena melewati bidang batas 2 medium rambatan yang berbeda. Dalam pembiasan cahaya, ada hukum pembiasan cahaya atau hukum Snellius. Hukum Snellius dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sinar datang garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Yang kedua ada perbandingan antara sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah konstan. Nah, di samping saya ada rumus persamaan hukum Snellius, yaitu sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan N2 per N1 sama dengan N21. Dan N1 V1 sama dengan N2 V2, N1 lambda 1 sama dengan N2 lambda 2. Keterangannya adalah theta 1 yaitu sudut datang, theta 2 yaitu sudut bias, N1 N2 adalah indeks bias medium, V1 V2 adalah cepat rambat gelombang cahaya, satuannya meter per second, lambda 1 lambda 2 yaitu panjang gelombang cahaya, satuannya meter. Nah, sifat yang ketiga ada interferensi. Interferensi cahaya adalah interaksi atau penjumlahan dari 2 gelombang cahaya atau lebih berpadu membentuk gelombang cahaya baru gabungan. Agar interferensi terjadi diperlukan 2 syarat, yaitu yang pertama sumber cahaya harus koheren, yaitu fasenya tetap atau satu terhadap yang lain dengan frekuensi yang sama. Jadi berpadu bersatu bisa melemahkan atau bisa menguatkan. Nah, yang kedua yaitu sumber cahaya harus monokromatis, yaitu hanya mempunyai panjang gelombang tunggal. Dengan dibuktikannya dari interferensi celah ganda yang dari Thomas Young, yaitu seorang fisikawan yang banyak berkontribusi di bidang cahaya, mekanika energi, dan lainnya, melakukan percobaan mengenai interferensi cahaya celah ganda dan berhasil mendemonstrasikan interferensi cahaya pada tahun 1801. Sekarang dia dikenal dengan interferensi celah ganda Young. Interferensi memiliki 2 sifat yang bertolak belakang, yaitu membangun atau disebut interferensi konstruktif dan merusak atau disebut interferensi destruktif. Akibat dari kedua sifat ini, interferensi cahaya memiliki 2 pola, yaitu pola terang dan pola gelap. Pola terang dihasilkan karena superposisi yang konstruktif atau saling menguatkan. Pola gelap dihasilkan karena superposisi yang destruktif atau saling melemahkan. Dalam interferensi celah ganda Young terdapat 2 persamaan, yaitu persamaan untuk interferensi
maksimum di P pola terang di sebelah kiri saya dirumuskan sebagai P sama dengan N delta L per D. Dan persamaan untuk interferensi minimum di P pola gelap di sebelah kanan saya dirumuskan sebagai dP per L sama dengan dalam kurung 2N-1 1 per 2 lambda atau setengah lambda, di mana keterangannya yaitu P sama dengan jarak dari garis gelap ke terang pusat, D yaitu jarak antar dua celah, L yaitu jarak celah ke layar, delta yaitu panjang gelombang cahaya, dan N adalah orde interferensi N1, 2, 3. Interferensi pada selaput tipis. Sesuai dengan namanya, interferensi ini terjadi pada selapisan tipis, contohnya seperti sabun dan minyak. Gambarnya ada di sebelah saya. Pada percobaan ini, didapatkan bahwa jika sinar monokromatik mengenai lapisan tipis, maka sebagian cahaya akan dipantulkan dan sebagainya akan dibiaskan dan kemudian dipantulkan lagi. Kombinasi keduanya akan menyebabkan terjadinya interferensi. Seberkas cahaya datang pada selaput tipis dan membentuk sudut I. Kemudian sebagian cahaya tersebut dipantulkan di bagian atas membentuk pantulan HE, dan sebagian lagi dibiaskan membentuk ABC, dan kemudian keduanya saling berinterferensi ke titik P. Dalam interferensi selaput lapis juga terdapat dua persamaan loh, yaitu persamaan untuk interferensi maksimum di P pola terang di sebelah kiri saya dirumuskan sebagai 2ND cos R sama dengan dalam kurung 2M plus 1 per 2 lambda atau setengah lambda. Dan persamaan untuk interferensi minimum di P pola gelap di sebelah kanan saya dirumuskan sebagai 2ND cos R sama dengan dalam kurung 2M 1 per 2 lambda atau setengah lambda, di mana keterangannya yaitu D adalah tebal lapisan, N yaitu indeks bias lapis tipis, R yaitu sudut bias sinar, lambda yaitu panjang gelombang sinar, M yaitu orde interferensi. Refraksi cahaya adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang oleh celah sebagai penghalang. Contoh difraksi yang dapat kita lihat, yaitu ketika cahaya masuk melalui lubang kecil pada ruangan tertutup. Jenis-jenis difraksi ada dua, yaitu difraksi Fraunhofer dan difraksi Fresnel. Difraksi Fraunhofer adalah fenomena difraksi pola yang terjadi berasal dari sinar-sinar sejajar. Difraksi Fresnel terjadi apabila suatu sumber titik gelombang datang sangat jauh dari celah dan pola difraksi diamati pada jarak yang dekat dengan celah. Kelima ada dispersi cahaya. Dispersi cahaya adalah proses penguraian cahaya putih atau polikromatik menjadi cahaya berwarna-warni atau monokromatik. Dispersi terjadi ketika cahaya melewati medium dengan indeks bias berbeda. Berikut adalah contoh dispersi cahaya prisma. Pada gambar di samping bisa kita lihat bahwa cahaya putih yang melalui prisma diuraikan menjadi spektrum warna, yaitu warna pelangi. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya cahaya putih tersebut merupakan gabungan dari ketujuh warna tadi, disebut cahaya polikromatis, sedangkan cahaya lebih dari satu warna disebut cahaya monokromatis. Peristiwa dispersi cahaya oleh prisma terbentuk sudut dispersi, yang merupakan lebar spektrum yang ditimbulkan oleh prisma, yang besarnya bergantung pada selisih antara dua sudut deviasi warna ungu dan warna merah. Besarnya sudut dispersi ini dapat kita hitung dengan persamaan Pi sama dengan NU kurang NM beta, dengan keterangan Pi sama dengan sudut dispersi, NU sama dengan indeks bias cahayanya ungu, NM sama dengan indeks bias cahayanya merah, dan beta sama dengan sudut puncak atau sudut pembiasan prisma. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sebelah kiri saya ada contoh soal itu. Pada percobaan yang digunakan celah ganda yang terpisah pada jarak 0,063 mm, sedangkan pola gelap terangnya diamati pada layar yang berjarak 4 meter di belakang celah.
Jika pada percobaan tersebut digunakan cahaya laser dengan panjang gelombang 630 nanometer, maka jarak antara pola gelap pertama sebelah kanan dan kiri adalah, diketahui bahwa celah gandanya adalah 0,063, jadi kita masukkan itu D nya sama dengan 0,063 mm. Kita konversikan ke meter ya, menjadi 6,3 kali 10 pangkat 5 meter. Dan pada layar berjarak 4 meter. Jadi kita masukkan L nya yaitu 4 meter. Nah, panjang gelombangnya adalah 630 nanometer, jadi kita masukkan juga lambda sama dengan 630 nanometer, kita konversikan ke meter menjadi 6,3 kali 10 pangkat min 7 meter. Karena ini ada 1, jadi M nya kita taruh 1. Nah, yang ditanya adalah jarak antar pola gelap pertama di sebelah kanan dan kiri. Jadi yang ditanyanya adalah Y, yang menentukan jarak antar gelap pertama di kanan dengan gelap pertama di kiri. Kita masukkan rumusnya, yaitu DY per L sama dengan M lambda. Nah, D itu kita masukkan menjadi 6,3 kali 10 pangkat min 5 dan taruh Y nya, dan L nya itu 4, kita taruh juga 4, jadi per 4 sama dengan, karena M nya itu 1, kita taruh 1, dan lambdanya adalah 6,3 kali 10 pangkat min 7. Nah, gimana cara kita mengerjakannya? Jadi kita mengerjakannya yaitu kita lihat dulu mana nih yang sama. Nih, yang sama itu ada 6,3. Jadi 6,3 nya kita sama-sama coret, kita hilangkan, dan 4 di bawah itu dikalikan dengan 1. 4 kali 1 kan hasilnya masih 4 ya. Jadi kita taruh Y nya itu 4, dan yang bisa dikurang adalah 10 pangkat min 5 dikurang 10 pangkat min 7. Hasilnya 10 pangkat min 2 meter. Dan Y adalah 4 cm karena dikonversikan ke cm. Jawabannya adalah B. Nah, nggak kerasa ya, kelompok kita udah di penghujung presentasi aja. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kata-kata yang tidak enak di hati kalian semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.